Liam Delap debut, Chelsea sikat Los Angeles FC. Here we go, Edin Dzeko gabung Fiorentina. Drogheda United dicoret dari Liga Konferensi. Real Madrid resmi gandeng Louis Vuitton. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga grup C Piala Dunia antar klub 2025 antara Boca Juniors versus Benfica digelar di Stadion Hard Rock. Ketika laga belum genap berusia setengah jam, Benfica mampu unggul 2-0 berkat gol Miguel Merentiel menit ke-21 dan Rodrigo Bataglia di menit ke-27. Namun, Benfica tidak menyerah. Tim asal Portugal itu menepiskan skor menjadi 1-2 berkat sepakan penalti Angel Di Maria. Benfica lantas selamat dari kekalahan berkat gol tandukan Nicolas Otamendi pada menit ke-84. Hasil ini membuat kedua tim harus rela berbagi poin di klasemen grup C. Chelsea versus Los Angeles FC memainkan laga grup D Piala Dunia antar klub 2025. Beberapa peluang dihadirkan dan akhirnya gol didapat pada menit ke-34. Pedro Neto bisa membobol gawang LAFC. Delap mewarnai debut resminya di Chelsea dengan membuat assist. Umpannya bisa diselesaikan Enzo Fernandez menjadi gol pada menit ke-79. Hasil ini membuat Chelsea sementara mengemas 3 poin pertamanya di grup D dan Los Angeles FC menelan kekalahan di laga pembuka. Enzo Fernandez telah menunjukkan performa menonjol bersama Chelsea pada tahun 2025. Gelandang asal Argentina ini berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist, menjadikan pemain Chelsea dengan kontribusi gol terbanyak sepanjang tahun kalender ini. Keunikannya tercermin dari fakta bahwa ia merupakan satu-satunya pemain Chelsea yang mencapai 2 digit kontribusi gol, baik melalui gol maupun assist. Performa cemerlangnya ini membantu Chelsea dalam berbagai pertandingan penting pada musim ini. Penyerang anyar Chelsea Liam Delap langsung menunjukkan tajamnya dengan memberikan assist hanya dalam 15 menit pertandingan melawan Los Angeles FC. Meski baru kali ketiga Delap mencatatkan assist di kompetisi level atas, dia berhasil mencuri perhatian publik dengan operan cemerlangnya yang menghasilkan gol Enzo Fernandez mengadakan keunggulan Chelsea. Penampilan impresif ini sekaligus menandai awal yang menjanjikan bagi pemain muda yang didatangkan Chelsea dengan harga 30 juta pound sterling dari Ipswich Town. Legenda sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura kembali tampil pada pertandingan tim Atletico Suzuka di Jepang Football League. Meski telah berusia 58 tahun, Miura membuat penampilan pertamanya dalam musim profesional ke-40 pada akhir pekan lalu. Ia masuk di menit ke-82 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 atas YSCC Yokohama. Penampilannya ini menjadi momen bersejarah yang menegaskan bahwa Miura masih belum berniat untuk mengakhiri karir panjangnya di dunia sepak bola. Banding Drogheda United terhadap pengucilan dari Liga Konferensi UEFA musim 2025-2026 resmi ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga CIS. Klub asal Irlandia ini dikeluarkan dari kompetisi karena aturan UEFA yang melarang 2 klub dengan kepemilikan yang sama berlaga di turnamen yang sama. Drogheda dan klub Denmark Silkeborg sama-sama dimiliki oleh Trivela Group asal Amerika Serikat. Karena Drogheda memiliki peringkat lebih rendah dibandingkan Silkeborg, maka klub Irlandia tersebut harus mengorbankan partisipasi mereka di liga. Luis Castro resmi diangkat sebagai pelatih kepala baru FC Nantes dengan kontrak 2 tahun yang dapat diperpanjang 1 tahun lagi. Pelatih berkebangsaan Portugal ini akan memimpin skuad mulai Juli mendatang. Castro dikenal dengan gaya sepak bola menyerang yang atraktif dan kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda. Sebelumnya, Castro sukses memimpin tim muda Benfica meraih 3 gelar sekaligus pada tahun 2022, yakni kejuaraan Portugal, Youth League, dan Piala Interkontinental. Pedro Rodriguez, penyerang asal Spanyol yang telah menjadi salah satu pilar penting bagi Lazio, resmi memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah penunjukan performa luar biasa di musim 2024-2025, di mana Pedro menjadi salah satu pemain terbaik klub. Dengan total 176 penampilan dan 34 gol untuk Lazio sejauh ini, pelatih menilai kehadirannya sangat vital untuk proyek tim di bawah kepemimpinan Presiden Lotito, menjadikan stabilitas tim untuk musim depan semakin terjamin. Parma mulai mengadakan pembicaraan serius dengan pelatih asal Belanda Mark van Bommel sebagai kandidat mengganti Christian Cifu yang meninggalkan klub.
Van Bommel yang memiliki pengalaman melatih klub-klub ternama seperti PSV, Wolfsburg, dan Royal Antwerp, dikenal dengan rekam jejak prestasinya termasuk menjuarai Liga dan beberapa piala di Belgia. Langkah Parma untuk mendekati pelatih asing ini menunjukkan ambisi klub membawa ide-ide segar demi mengurangi kompetisi ketat Serie A musim depan. Edin Dzeko dipastikan akan kembali bermain di Serie A dengan bergabung ke Fiorentina melalui kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan hingga Juni 2027. Penyerang asal Bosnia ini diperkirakan akan menerima gaji sekitar 1,5 juta euro per musim, sesuai laporan Fabrizio Romano. Kepindahan ini menandai akhir singkat Dzeko di Fenerbahce setelah hanya 1 musim memperkuat klub asal Turki tersebut. Langkah perekrutan Dzeko menjadi bagian dari proyek ambisius Fiorentina di bawah manajemen pelatih baru Stefano Pioli. Juventus secara resmi mengumumkan kemitraan strategis selama 3 tahun dengan Whitebit, bursa cryptocurrency terbesar di Eropa. Berdasarkan traffic pengunjung, melalui kerjasama ini, Whitebit akan menjadi official cryptocurrency exchange partner sekaligus official sleeve partner Juventus. Sebagai bagian dari perjanjian, logo Whitebit akan muncul di lengan jersey tim putra Juventus mulai dari ajang FIFA Club World Cup 2025 dan akan bertahan selama 3 musim kompetisi berikutnya hingga 2027-2028. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Brahim Diaz hingga tahun 2030. Kesepakatan ini menunjukkan kepercayaan besar klub terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang Los Blancos. Brahim Diaz yang sebelumnya memiliki kontrak hingga 2027 menunjukkan performa impresif di musim 2024-2025 dengan mencatatkan 6 gol dan 7 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi. Real Madrid baru saja mengumumkan kemitraan resmi dengan merek mewah asal Prancis, Louis Vuitton, dalam sebuah kesepakatan bernilai sekitar 7 juta euro per tahun. Kesepakatan ini merupakan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan kemitraan sebelumnya bersama Signa yang bernilai 4 juta euro per tahun. Louis Vuitton akan menyediakan pakaian formal dan busana perjalanan bagi tim sepak bola pria dan wanita, serta tim basket pria Real Madrid untuk acara institusional dan perjalanan resmi. Yeremay Hernandez, winger kunci Deportivo La Coruna, telah resmi memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030 dengan opsi perpanjangan tambahan selama 3 tahun. Kontrak ini termasuk kenaikan signifikan pada klausul pelepasan yang meningkat dari 35 juta euro menjadi 50 juta euro, serta peningkatan gaji menjadi sekitar 1,5 juta euro per tahun. Keputusan ini menegaskan pentingnya peran Yeremay bagi tim dan komitmennya untuk terus berkembang bersama klub yang membesarkan namanya sejak 2017. Barcelona telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya merekrut Nico Williams, winger Athletic Club yang kini telah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Katalan tersebut. Meskipun klausul rilis senilai sekitar 60 juta euro masih menjadi batu sandungan, kesepakatan personal dengan pemain berusia 22 tahun asal Spanyol ini mengindikasikan bahwa transfer tersebut semakin dekat realisasi. Barcelona kini harus bekerja keras untuk memenuhi regulasi gaji La Liga agar transfer ini bisa resmi, dengan pemain sendiri menunjukkan komitmen kuat untuk bergabung. Sevilla secara resmi mengumumkan penunjukan Matias Almeida sebagai pelatih kepala baru mereka dengan kontrak berdurasi 3 tahun yang berlaku mulai Juli 2025. Pelatih berusia 51 tahun ini sebelumnya dikenal dengan prestasinya memimpin AEK Athens, meraih gelar Liga dan Piala Ganda serta kiprahnya di MLS bersama San Jose Earthquakes. Kedatangan Almeida di Sevilla menandai kembalinya sang pelatih ke klub setelah ia pernah bermain di sana pada musim 1996-1997. Antoine Griezmann kembali mengalami catatan negatif dalam karirnya setelah gagal mencetak gol dalam 17 pertandingan terakhir bersama Atletico Madrid. Terbaru, penyerang asal Prancis ini bermain penuh selama 90 menit saat timnya diajar Paris Saint-Germain dengan skor telak 0-4 pada Piala Dunia antar klub. Kekalahan ini tidak hanya memperpanjang puasa gol Griezmann sejak 25 Februari lalu melawan Barcelona, namun juga membuka pertanyaan besar tentang performa di skuad Atletico. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer yang bisa mencapai 116 juta pound sterling, menjadikannya transfer termahal sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Wirtz diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji yang disesuaikan tanpa mengganggu struktur gaji klub.
Proses medis pemain ini dijadwalkan berlangsung pada minggu ini dan pengumuman resmi transfer diperkirakan akan diumumkan pada hari Jumat mendatang. Everton kini bergerak aktif untuk memperkuat lini belakang mereka dengan melakukan kontak kepada bek kanan veteran Kyle Walker yang saat ini masih berstatus pemain Manchester City. Menurut laporan Fabrizio Romano, Walker masuk dalam daftar pendek Everton untuk musim panas ini setelah masa pinjaman pemain tersebut di AC Milan berakhir. Situasi Walker yang tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Pep Guardiola membuat Everton melihat peluang untuk memanfaatkan pengalaman dan kualitas Walker. Legenda sepak bola Wales, Gareth Bale, dikabarkan menjadi tokoh utama dalam kelompok investasi ekuitas swasta asal Amerika Serikat yang tengah berupaya melakukan takeover terhadap klub Liga 1 Inggris, Plymouth Argyle. Meskipun keterlibatannya terbilang mengejutkan karena tidak memiliki koneksi historis dengan klub tersebut, langkah ini mengikuti tren sejumlah bintang dunia yang menggandeng investasi Amerika untuk membawa klub-klub Inggris yang lebih kecil ke level berikutnya. Thomas Partey, gelandang andalan Arsenal dan timnas Ghana, kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Ghana tahun 2024. Penghargaan ini merupakan kemenangan ketiga bagi Partey setelah sebelumnya meraih penghargaan serupa pada 2018 dan 2019. Penyerahan penghargaan ini dilakukan pada ajang Ghana Football Awards di Accra, menegaskan posisi Partey sebagai ikon sepak bola Ghana dan peran vitalnya di klub maupun tim nasional. Cole Palmer sukses menorehkan sejarah dengan menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak 4 gol sebelum babak pertama usai dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion. Penampilan luar biasa Palmer ini bukan hanya membawa Chelsea meraih kemenangan 4-2, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai pemegang penghargaan penampilan individu terbaik musim ini setelah mendapatkan suara mayoritas 42% dari para penggemar sepak bola. Jadon Sancho menghadapi tantangan besar dalam upaya meninggalkan Manchester United musim panas ini setelah ia menolak untuk menurunkan tuntutan gajinya yang mencapai 300.000 pound sterling per minggu. Manchester United yang sudah merugi setelah kesepakatan pinjaman Sancho dengan Chelsea yang bakal permanen, kini harus mencari solusi cermat agar dapat melepas pemain yang dianggap tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim tersebut tanpa terbebani oleh biaya gaji yang besar. Manchester United dikabarkan sedang menargetkan Marco Carnesecchi, kiper muda berbakat dari Atalanta. Carnesecchi yang telah menjadi pilihan utama Atalanta sejak musim 2023-2024 dan kontraknya baru diperpanjang hingga tahun 2028, dinilai memiliki potensi besar dan menjadi salah satu kiper paling diminati dengan harga pasar diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta euro. Carnesecchi sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan tampil konsisten di Serie A dan membukukan performa impresif dengan hanya kebobolan 45 gol dalam 44 pertandingan. Bournemouth telah menyelesaikan transfer pemain bek kiri Adrian Truffert dari Rennes dengan nilai awal 10,1 juta pound sterling yang bisa meningkat hingga 14,3 juta pound sterling. Kedatangan Truffert ini menjadi langkah strategis klub untuk menggantikan posisi Milos Kerkez yang dikabarkan hampir resmi bergabung dengan Liverpool. Menurut laporan Sky Sports, transfer Truffert ke Bournemouth merupakan bagian dari kesepakatan yang memungkinkan Kerkez pindah ke juara Premier League tersebut. Hal ini menandai pergerakan penting dalam bursa transfer musim panas ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.